Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismianti SHMH, dosen tetap Universitas Tomakaka, Sulawesi Barat, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah saya di bidang Hukum Pidana dengan mata kuliah Hukum Pidana. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan untuk mahasiswa semester 2 pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Tomakaka dengan kode mata kuliah MKK 61.13.3 yang berbobot SKS 3 SKS yang dilaksanakan dalam satu semester dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali pertemuan yang masing-masing adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah hukum pidana merupakan mata kuliah hukum yang fundamental dari ilmu hukum yang membahas secara mendalam mengenai asas, teori, dan prinsip dasar hukum pidana, baik dalam aspek material maupun formil. Fokus utama dari pembelajaran ini adapun pembahasan materi dalam mata kuliah ini antara lain yaitu hukum pidana dan sejarah, hukum pidana dan ruang lingkupnya, tindak pidana kesalahan, pertanggungjawaban pidana, dan sifat melawan hukum. Alasan penghapusan penuntutan dan kewajiban menjalankan pidana. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi yang antara lain meliputi CPL 4, CPL 5, dan CPL 6. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah ini antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum pidana, ruang lingkup, dan asas-asas hukum pidana. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisa kasus berdasarkan teori dan peraturan yang berlaku. CPMK 3, mahasiswa mampu mempresentasikan materi terkait hukum pidana secara percaya diri, dan CPMK 4, mahasiswa mampu berkomunikasi dengan baik dalam rekan sejawat tentang diskusi sosiologi hukum. Komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah delivery interaction dan assessment atau yang merupakan metode menggabungkan antara penyampaian materi dengan mahasiswa aktif daripada serta evaluasi untuk memastikan pembelajaran berlangsung efektif dan bermakna. Untuk itu, saya menyampaikan materi melalui metode diskusi, presentasi yang aktif, atau tatap muka. Tatap muka mendukung pemahaman mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mendukung beberapa metode pembelajaran, yaitu seperti PowerPoint, video pembelajaran sebagai tambahan materi pengayaan untuk mata kuliah hukum pidana. Komunikasi tentang mata kuliah hukum pidana ini adalah komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa, berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama.
Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek, individu, dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan. Selanjutnya, penilaian akhir berupa ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Model pembelajaran mata kuliah yang saya gunakan ini adalah yang pertama PBL atau Problem Based Learning, yang kedua adalah model discussion atau diskusi dan diskusi kelompok. Yang ketiga, saya memakai metode case study atau studi kasus dengan metode presentasi interaktif, kolaborasi kelompok, dan responsif kreatif. Kemudian referensi buku yang saya ambil adalah referensi buku terkait mata kuliah hukum pidana serta artikel dan jurnal yang bereputasi memiliki nilai kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan tatap muka. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sebelum kita memulai mata pelajaran hukum pidana, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, sebelum kita memasuki mata kuliah hukum pidana, saya ingin mengecek mahasiswanya dulu ya. Apakah ada mahasiswa yang tidak hadir atau hadir semua? Atas nama siapa? Oh iya, baik. Berarti ada satu orang ya yang tidak hadir di pertemuan mata kuliah hukum pidana ini? Ya. Ini adalah pertemuan kedua. Sebelumnya kita sudah memasuki pertemuan pertama, yaitu pengertian hukum pidana. Kita juga membahas tentang sejarah hukum pidana. Apakah ada mahasiswa yang masih mengingat materi sebelumnya? Saya Bu izin menjawab. Jadi pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang pengantar ilmu hukum, dan isinya itu pengertian hukum, tujuan hukum, dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, baik. Jadi itulah tadi pemahaman sedikit tentang mata kuliah hukum pidana dengan tujuan hukum. Sebelum itu kita akan memasuki pokok bahasan materinya. Pokok bahasan materinya yaitu pengertian, fungsi, serta tujuan hukum. Yang kedua, sejarah hukum pidana di Indonesia. Dan yang ketiga, sumber-sumber hukum pidana. Dan keempat, klasifikasi atau pembagian hukum pidana. Terus sasaran pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan definisi hukum pidana, menjelaskan fungsi dan tujuan hukum pidana, serta mengidentifikasi sumber-sumber hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Baik, sampai di sini sudah jelas sasaran pembelajarannya? Ya, baik. Ya, hari ini kita akan membahas hukum pidana dan ruang lingkupnya. Jadi pengertian hukum pidana itu dalam pola bahasa Indonesia yaitu hukum pidana dalam bahasa Arab atau hukum hakama atau hukum menunjuk pada mengikat undang-undang atau kepentingan. Pidana itu adalah bahasa Sanskerta berarti hukuman atau terkait dengan kejahatan. Sebelum masuk ke materi yang lain, Ibu ingin bertanya,
Apakah seseorang dapat dipidana jika meminjam laptop temannya tetapi dia tidak mengembalikannya? Siapa yang ingin tanya? Saya, Bu. Jawabannya itu memenuhi unsur tindak pidana penggelapan, Bu. Karena barang yang didapatkan yang pertama itu, Bu, awalnya sah melalui pinjam-meminjam. Iya, baik, jawabannya cukup bagus. Ya, maka jawabannya adalah dapat dipidana. Kenapa dapat dipidana? Karena prosesnya karena orang tersebut meminjam barang memangnya sah, tetapi setelah itu dia tidak mengembalikannya. Jadi itu dapat dikatakan penggelapan barang. Jadi penggelapan barang itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ada perbedaannya. Apa perbedaannya hukum KUHP dengan KUHP? Ada yang bisa menjawab apa perbedaan KUHP dengan KUHP? Ada yang bisa menjelaskan KUHP itu apa? KUHP itu seperti apa? KUHP itu apa? Ya, kalau KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum. Kalau KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ya. Jadi itu tadi perbedaannya. KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan KUHAP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ya, jadi hukum pidana itu hukum pidana mengatur ada 3. Yang pertama, perbuatan apa yang dilarang. Terus siapa yang dapat dipidana, jenis pidana yang dapat dijatuhkan, dan cara penegakan hukum. Terus kita akan membahas juga ruang lingkup hukum pidana. Ruang lingkup hukum pidana itu ada 3. Yang pertama, hukum pidana material. Yang kedua adalah hukum pidana formil. Jadi hukum pidana material itu mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Terus ada unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan pemidanaannya. Terus hukum pidana formil. Hukum pidana formil itu mengatur tata cara penegakan hukum pidana, meliputi penyelidikan, penyidikan, sama penuntutan. Jadi dasar hukumnya adalah KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekarang kita akan membahas asas-asas hukum pidana. Asas-asas hukum pidana itu ada 3. Yang pertama, asas legalitas. Yang kedua adalah asas kesalahan, asas teritorial, dan asas personalitas. Setelah itu kita akan membahas sumber-sumber hukum pidana, bisa dilihat dari layar monitor. Sumber-sumber hukum pidana itu ada 2. Yang pertama, kitab atau yang biasa disebut dengan KUHP. Undang-undang di luar KUHP itu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa menghafal semua undang-undang atau pasal. Karena kenapa? Undang-undang dan pasal itu semerta-merta dapat berubah. Jadi makanya pengacara-pengacara dosen itu tidak dapat menghafal pasal karena pasal itu berubah-ubah. Selain itu ada hukum adat.
Nah, jadi hukum adat dapat menjadi sumber hukum pidana terutama dalam masyarakat adat. Hukum adat mengatur perbuatan pidana dan sanksi yang berlaku dalam komunitas adat tertentu. Yang kedua ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dan putusan-putusan ini menjadi sumber hukum pidana jika mengandung prinsip-prinsip hukum yang baru dan relevan dengan kasus-kasus serupa. Ya, setelah itu kita masuk di klasifikasi pembagian hukum pidana. Klasifikasi pembagian hukum pidana berdasarkan sumber hukumnya ada dua. Yang pertama, yang biasa kita sebut hukum pidana tertulis atau Strafrecht. Jadi hukum pidana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau hukum pidana tertulis transfer itu khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000. Ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu mengatur tentang narkotika. Yang kedua ada hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat. Hukum pidana yang bersumber dari kebiasaan atau tradisi masyarakat. Contohnya hukum pidana adat di Bali atau yang biasa disebut dengan awig. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Saya Bu, izin bertanya, apakah perbedaan utama antara hukum pidana dan hukum perdata? Iya, baik. Pertanyaannya bagus. Hukum pidana adalah kepentingan negara sehingga pelakunya dapat dijatuhi pidana. Sedangkan hukum perdata mengatur tentang per individu. Misalnya contohnya kewarisan, hukum perdata juga mengatur tentang pembagian warisan dan pembagian sengketa tanah. Iya, masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Mengapa hukum pidana disebut juga hukum publik? Hukum pidana disebut hukum publik karena kenapa? Hukum pidana itu adalah mengatur tentang kelembagaan atau mengatur tentang perseorangan. Jadi dia mengatur kelembagaan, mengatur juga ketertiban umum, dan mengatur seluruh masyarakat di Indonesia. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup? Saya Bu, izin bertanya, apa contoh hukum pidana khusus? Ya, baik. Contoh pidana khusus itu ada beberapa macam. Contohnya yang pertama, tindak pidana korupsi yang kalian bisa sering dengar di medsos atau kalian pernah dengar di TV, itu adalah contoh pidana khusus, yaitu tindak pidana korupsi. Yang kedua adalah yang kita bahas tadi di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tindak pidana narkotika. Terus yang kedua ada tindak pidana cyber crime. Ya, jadi tindak pidana cyber crime sama tindak pidana terorisme. Ya, baik. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Iya, sudah cukup. Baik, apakah materi hari ini sudah dapat dipahami? Ya, baik. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu izin menjawab. Untuk materi hari ini kita mempelajari tentang pengertian hukum pidana, tujuan hukum pidana, ruang lingkup, asas serta perbedaan hukum pidana material dan formil.
serta asas-asas hukum pidana dan penerapannya dalam masyarakat. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Jadi kesimpulannya adalah aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang oleh negara beserta sanksinya, dan juga kita juga membahas tentang hukum perdata, perbedaan hukum perdata dengan hukum pidana, dan juga tadi kita membahas tentang sumber-sumber hukum pidana dan klasifikasi pembagian hukum pidana. Ya, terima kasih untuk hari ini di mata kuliah hukum pidana. Jangan lupa kembali membahas mata kuliah hukum pidana sembari membaca-baca materinya. Nanti kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.